Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Melitna dari Lokal 1A D3 Keperawatan Solo. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi obat dan bentuk obat serta beda dari bentuk kemasan sediaan obat. Obat yang pertama saya punya tablet. Tablet ialah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa tambahan bahan pengisi. Tablet berbentuk bulat pipih dengan berat antara 50 mg sampai dengan 2 gram. Umumnya sekitar 200 sampai 800 mg. Zat tambahan yang terdapat dalam tablet juga berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengamban, pengikat, pelican, dan pembahasan dan fungsi lain yang cocok. Selanjutnya saya punya tablet. Selanjutnya saya punya kapsul. Kapsul terdiri dari cangkang yang keras yang terbuat dari gelatin, pati, dan bahan lain yang cocok. Kapsul mengandung obat berupa bubuk dengan ketebalan berbeda agar larut dengan kecepatan berbeda, yaitu kapsul keras, cairan dalam kapsul lunak. Cangkang yang membungkus kapsul pun bisa larut dalam pencernaan manusia karena terbuat dari gelatin, sehingga gampang dicerna dan masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Yang ketiga, obat serbuk. Ini biasanya dipakai oleh anak-anak sekitaran umur 1-3 tahun agar mudah untuk mencernanya karena sudah dihaluskan dengan manual. Cara kemasan sendiri pun beda karena dibungkus dari kertas. Dan bentuk obatnya pun sudah menjadi bubuk. Dan obat selanjutnya yaitu suppositoria. Suppositoria adalah obat dalam bentuk peluru yang akan mencair pada suhu badan. Sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk diberikan melalui rektal, vagina, atau uretal. Yang saya pegang ini adalah Dulcolax, yaitu obat pelancar atau pelunak tinja agar tidak terasa keras lagi, lalu bisa dibuang secara lancar. Sedia ini dapat meleleh atau melunak dan melarut pada suhu tubuh. Yang obat semi padat atau semi solid. Yang pertama ada salep. Salep adalah obat dalam bentuk semi padat untuk dipakai di kulit atau selaput lendir. Contoh salep yang saya pegang sekarang adalah Picang Suang. Picang Suang ini detailnya dapat mengobati berbagai penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur seperti panu, kurap, dan kudis. Banyak yang cocok dengan salep ini di pasaran karena dianggap ringan, ampuh, serta ekonomis. Karena dianggap ringan, fungsi dan indikasi mengurangi rasa gatal, menghilangkan jamur, serta mengurangi alergi akibat kulit sensitif. Krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi, mengandung air dan tidak kurang sama dengan dimasukkan obat luar. Umumnya digunakan di daerah relatif jarang terkena air. Saya lanjutkan. Contoh krim yang saya pegang sekarang adalah Hotin Cream. Hotin Cream sendiri membantu meringankan pegal-pegal, nyeri sendi, dan nyeri otot, serta masuk angin, perut kembung, dan sakit kepala. Komposisinya yaitu mentol 6,0%, metil salisilat 3,5%, pine oil 50%, dan ini tidak digunakan untuk anak di bawah umur 2 tahun. Hotin Cream merupakan krim analgesik yang berguna untuk mengatasi capek dan pegal-pegal serta nyeri otot yang mengganggu aktivitas keharian. Nyeri krim ini nyaman dipakai, panasnya pas, mudah meresap dan tidak lengket di kulit dan juga tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya adalah obat cair atau larutan. Obat pertama yang saya punya yaitu sirup Pimtrakol, obat batuk pilek influenza. Untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tertumbat,
dan juga bersin-bersin yang disertai batuk. Dosis untuk orang dewasa 3-4 kali sehari, 15 ml. Untuk anak-anak di bawah 1 tahun, itu hanya meminum 3-4 kali sehari, 2,5 ml. Atau konsumen bisa mengikuti bagaimana petunjuk dokter untuk meminum obat ini dengan mudah. Untuk penyimpanan di bawah suhu 30 Celcius. Obat sirup ini mengandung sediaan berupa larutan yang mengandung gula sukrosa, kecuali dinyatakan lain, misal kadar gula tidak kurang dari 64% atau tidak lebih dari 66%. Sirup dengan kadar gula yang lebih kurang dari 65%. Disebut juga sirup simplex, yang digunakan sebagai origen samporin pemanis. Dan yang terakhir ada substansi. Substansi ialah sediaan cair yang mengandung bahan obat yang mengandung partikel halus yang tidak larut dan terdipresi dalam cairan pembawa. Contoh substansi yang saya punya adalah Novamax, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, simeticum. Substansi. Dosisnya dari orang dewasa 1-2 sendok takar, 3-4 kali sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun, 1,5 sendok takar 3-4 sehari. Obat diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Efek sampingnya yaitu sembelit, diare, mual, muntah, dan gejala-gejala tersebut akan hilang bila pemakaian obat dihentikan. Obatnya seperti ini ya. Simpan pada suhu di bawah 30 Celcius di tempat kering dan terhindar dari cahaya. Indikasi untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis tukak lambung atau usus 12 jari dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, dan nyeri ulu hati. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.